Pernahkah kalian mendengar istilah perestroika atau perestroika dan glasnost atau glasnost? Dua istilah tersebut menjadi salah satu pertanda berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Perestroika dan glasnost adalah istilah untuk kebijakan yang diambil oleh Uni Soviet dan menyebabkan bubarnya negara komunis tersebut, yang berganti nama menjadi Rusia. Apakah yang dimaksud dengan perestroika dan glasnost? Bagaimana hubungannya dengan akhir Perang Dingin dan perpecahan Uni Soviet? Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Perang Dingin berakhir dengan kekalahan pihak Uni Soviet. Uni Soviet kalah karena penggunaan anggaran yang tidak terkontrol dalam pengembangan militer dan persenjataan. Akibatnya, Uni Soviet harus mengakui ketangguhan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Uni Soviet memang dikenal sebagai negara dengan militer yang kuat dan dukungan persenjataan yang mumpuni. Sayangnya, keunggulan tersebut tidak membantu mereka untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Gelombang kemiskinan dan pengangguran meluas di mana-mana. Kondisi terpuruk inilah yang kemudian melahirkan kebijakan perestroika dan glasnost. Runtuhnya Uni Soviet. Kemacetan perekonomian Uni Soviet mulai terlihat sejak Amerika Serikat memberikan tekanan politik, khususnya terkait invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet di Afghanistan. Kondisi tersebut kemudian diperburuk lagi dengan jatuhnya harga minyak bumi sebagai sumber utama ekspor Uni Soviet. Saat itu, di bawah pimpinan Presiden Ronald Reagan, Amerika Serikat mengambil kebijakan untuk mengisolasi ekonomi Uni Soviet. Salah satu wujud isolasi yang dimaksud adalah larangan investasi dan pembelian minyak mentah dari Uni Soviet. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi Amerika Serikat, tetapi juga bagi negara-negara sekutu Amerika. Memasuki tahun 1985, perekonomian Uni Soviet mulai goyah. Di tengah situasi ekonomi Uni Soviet yang hampir punah tersebut, Mikhail Sergeyevich Gorbachev muncul sebagai pemimpin Partai Komunis Uni Soviet. Mikhail Sergeyevich Gorbachev yang lahir pada 2 Maret 1931 adalah seorang politikus, pengacara, dan negarawan. Sebagai pemimpin partai berkuasa, Gorbachev memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan. Sebagai langkah awal untuk menyelamatkan perekonomian Uni Soviet, Gorbachev mengeluarkan 2 kebijakan yang disebut perestroika atau restrukturisasi dan glasnost atau keterbukaan pada bulan Juni 1987. 2 kebijakan tersebut penting untuk membenahi tatanan struktural pemerintahan. Secara harfiah, istilah perestroika berarti rekonstruksi, yaitu merujuk pada restrukturisasi yang diperlukan sistem politik dan ekonomi Uni Soviet untuk mengakhiri stagnasi ekonomi. Kebijakan perestroika berusaha mengubah sistem komunisme menjadi sistem yang lebih demokratis. Terdapat 3 prinsip utama dalam kebijakan perestroika,
yaitu demokratisasi atau demokratisasi, glasnost atau keterbukaan, dan rule of law atau negara berdasarkan hukum. Melalui kebijakan tersebut, Gorbachev berupaya untuk menyusun ulang sistem politik dan ekonomi Uni Soviet. Kebijakan perestroika mendukung sistem kuota produksi menjadi lebih efektif, mendukung kepemilikan swasta atau bisnis, serta membuka jalan masuk bagi investor asing. Meskipun demikian, pada awalnya, kebijakan perestroika ditentang keras karena dianggap tidak sesuai dengan ideologi komunisme. Salah satu penentangnya adalah kelompok konservatif yang dipimpin Gennady Yanayev. Kelompok ini menentang reformasi dan bersikeras ingin mempertahankan komunisme. Untungnya, konflik dapat diredam dengan bantuan kelompok pendukung reformasi yang dipimpin oleh Boris Yeltsin. Boris Yeltsin adalah seorang pemimpin kelompok radikal yang mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme. Langkah kebijakan ini dimaksudkan sebagai pengarahan sumber daya nasional pada pengembangan sektor sipil, agar dapat lebih produktif dan bermanfaat sesuai kebutuhan untuk mencegah pemborosan, terlebih dalam hal pembiayaan militer. Sementara itu, istilah glasnost berarti keterbukaan, yaitu kebijakan yang mendukung keterbukaan dalam pemerintah Uni Soviet. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk melawan para penentang reformasi yang berasal dari internal partai. Kebijakan ini juga mendukung kebebasan pers dan mendukung transparansi dari lembaga-lembaga negara. Tujuan utama dari kebijakan glasnost adalah mengurangi tindakan korupsi di dalam tubuh Partai Komunis, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di Komite Sentral, serta mendukung kontrak antara warga Uni Soviet dan dunia Barat. Gorbachev juga percaya bahwa keterbukaan sistem politik adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kelambanan aparatur politik dan birokrasi yang berkepentingan besar untuk mempertahankan status quo. Meskipun demikian, kebijakan glasnost justru memicu perpecahan di Uni Soviet karena keterbukaan dan kebebasan informasi. Pada saat itu, sejumlah media Uni Soviet terlalu bebas mengungkap setiap permasalahan yang sebelumnya ditutupi. Akibatnya, pengaruh Uni Soviet di Eropa Timur pun memudar. Pada tahun 1989, negara-negara komunis lain di wilayah tersebut mengubah bentuk pemerintahannya menjadi pemerintahan non-komunis. Reformasi ala Gorbachev justru dianggap mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Terlebih, gerakan reformasi yang dilakukan oleh Gorbachev ini kemudian diikuti dengan perundingan damai dengan Amerika Serikat dalam upaya untuk mengurangi ketegangan. Perundingan ini ditandai dengan penandatanganan Traktat Kekuatan Nuklir Jarak Menengah atau Intermediate Range Nuclear Force atau INF-3D pada 8 Desember 1987. Isi dari traktat ini adalah menghapus semua jenis senjata nuklir, rudal balistik atau perjanjian internasional, dan rudal jelajah dengan jarak 500 hingga 5.500 km beserta segala infrastrukturnya, yang dianggap dapat memicu ketegangan antara Timur dan Barat.
Traktat ini ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev di Washington DC, Amerika Serikat. Traktat tersebut diratifikasikan oleh Senat Amerika Serikat pada 27 Mei 1988 dan diberlakukan pada 1 Juni 1988. Gorbachev dan George H. Bush. Pada tahun 1989, Ronald Reagan turun dari kursi Presiden Amerika Serikat dan posisinya digantikan oleh George Herbert Walker Bush. Pada tahun yang sama, Gorbachev dan George H. Bush melakukan penandatanganan perjanjian START atau Strategic Arms Limitation Talks yang mengakhiri perlombaan senjata antara kedua negara adidaya tersebut. Setelah perjanjian tersebut, pasukan Uni Soviet menarik diri dari Afghanistan. Setahun berselang, Gorbachev menyepakati reunifikasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Alhasil, ketika tembok Berlin diruntuhkan, konsep Common European Home yang dicetuskan Gorbachev pun terwujud. Konsep Common European Home atau Eropa Rumah Bersama merupakan sebuah pandangan politik untuk menjadikan Eropa sebagai wilayah yang bebas dari perang dan saling berdampingan serta terbebas dari blok-blok politik. Pada 3 Desember 1989, dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Malta, Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden Amerika Serikat George Bush secara resmi mengakhiri Perang Dingin. Bubarnya Uni Soviet dan munculnya negara-negara baru. Pada 25 Desember 1991, 2 tahun setelah pernyataan resmi berakhirnya Perang Dingin, Mikhail Gorbachev dalam pidatonya mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden Uni Soviet. Setengah jam selepas pidato Gorbachev, bendera lama Uni Soviet diturunkan dari Kremlin untuk terakhir kalinya. Bendera tersebut digantikan oleh bendera 3 warna, yaitu putih, biru, dan merah, yang menjadi simbol gerakan pra-revolusioner Rusia. Pemerintahan sementara Rusia kemudian menggantikan kursi permanen Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB. Semua kedutaan Uni Soviet menjadi kedutaan Rusia. Selama 6 hari, Uni Soviet tetap eksis, tetapi hanya dalam nama. Setelah itu, tepat pada 31 Desember 1991, Uni Soviet secara resmi dinyatakan bubar dan berganti nama menjadi Rusia. Pada saat yang sama, beberapa perwakilan dari Republik Soviet seperti Ukraina, Georgia, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, dan Uzbekistan mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi menjadi bagian dari Uni Soviet. Negara-negara ini menyatakan pendirian Persemakmuran Negara-Negara Merdeka atau Commonwealth of Independent States atau CIS. Bahkan 3 negara Baltik yaitu Latvia, Lituania, dan Estonia telah lebih dahulu mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet, tepatnya pada bulan Maret 1990. Hal serupa terjadi pada Kazakhstan yang sudah lebih dulu mengumumkan kedaulatan pada 25 Oktober 1990.
dan sekaligus mengangkat Nursultan Nazarbayev sebagai presiden pertama. Namun, Kazakhstan baru mendeklarasikan kemerdekaan secara penuh dari Uni Soviet pada 1991 dan segera bergabung dengan Commonwealth of Independent States atau CIS. Kesimpulan, berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan terbitnya kebijakan Perestroika dan Glasnost oleh Mikhail Gorbachev. Kebijakan ini nyatanya tidak hanya sebagai upaya untuk mengakhiri Perang Dingin serta memperbaiki sistem politik dan ekonomi Uni Soviet, tetapi juga menandai berakhirnya masa kejayaan Uni Soviet. Uni Soviet yang setelah sekian lama berdiri sebagai sebuah negara persemakmuran di bawah komando Partai Komunis, akhirnya dinyatakan bubar pada 25 Desember 1991. Dengan kemerdekaan dan kedaulatan dari negara-negara bagian yang tergabung dalam Uni Soviet. Bubarnya Uni Soviet melahirkan 15 negara baru, yaitu Rusia, Ukraina, Georgia, Belarusia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Latvia, Lituania, dan Estonia.